Baik, oke, aku mulai ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dewi, staf Yayasan Bodi Nyanayen. Dan kali ini kita tetap di event Dhamma at Home. Jadi selama pandemi corona ini kami memang tidak melaksanakan sharing Dhamma di berbagai wihara maupun cetia. So kita ganti dengan melakukan sharing Dhamma di IG Live ya. Malam ini kita akan mengundang pembicara muda, ada 2 orang. Dan saya akan mengajak mereka sharing, berbagi pengalamannya secara bergantian. Untuk yang pertama, kita ada Pak Karnan. Ntar kita tunggu beliau bergabung dulu ya. Jadi untuk malam ini, topiknya sedikit berbeda. Bisa dibilang topiknya ini duniawi banget ya. Karena kita akan berbicara mengenai pendapatan ya, income tambahan di masa pandemi corona ini. Jadi kenapa kok bahas hal seperti ini? Biar nggak melulu gitu, biar nggak melulu dan membahas hal-hal yang sifatnya mungkin juga bisa dibilang agak teknis. Nah ini Pak Karnan sudah bergabung. Sekedar perkenalan, Pak Karnan ini adalah seorang digital marketer di sebuah perusahaan terkenal di Indonesia ya. Saya akan undang beliau. Oke. Halo Karnan, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Cidewi. Oke, udah siap? Kami tahu sudah siap. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menambah income tambahan di rumah, dari rumah aja bersama 2 pakar digital marketing, yaitu Bro Karnan dan nanti ada Kosugi di Jaya Halim. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan sharing dari Bro Karnan, di mana beliau udah 2,5 tahun ya Karnan ya, menjadi praktisi digital marketing dari sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang fashion. Omset yang dia hasilkan jangan ditanya lagi, sebulan bisa sampai dengan ratusan kali ya, 300-an bahkan gitu. Ya kalau dihitung duit itu udah nggak ini berdigit-digit lah pokoknya. Baik, kita akan membahas malam ini bagaimana cara mendapatkan income tambahan dari rumah aja bersama Bro Karnan. Kepada Karnan dipersilakan. Oke, thank you Cidewi untuk undangannya pada malam hari ini. Sebenarnya ini sesi Kosugi sih, bukan sesi saya, tapi ya Kosugi ajak collab, ya udahlah saya juga ikut untuk berbagi kepada teman-teman. Oke, thank you banget untuk Bodi Nyanayen yang udah mengundang saya pada malam hari ini untuk kita sharing-sharing berfaedah di masa pandemi Corona COVID-19 ini. Dan hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana mencari pendapatan tambahan atau mungkin peluang bisnis di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oke, nah untuk awal-awalnya seperti ini. Dulu mungkin kita pernah melihat kayak contoh usaha offline kayak misalnya kayak toko-toko di mall, sepatu, baju, terus mungkin kayak bengkel, mobil atau motor kayak gitu kan. Maksudnya banyak banget kita melihat, oh dulu mereka cuma di offline aja nih kayak gitu kan. Lalu semakin seiring berjalannya waktu, yang punya toko offline dari yang baik apapun misalnya kayak sepatu, baju dan segala macam udah mulai online nih. Cuma kok bisa dibilang dengan ibaratnya persentase 100 toko mungkin baru 50, karena mungkin 50 orang tersebut yang baru berani untuk coba online kan gitu. Lalu kita melihat dulu nih, benar nggak sih peluang online ini sebesar seperti offline? Karena kan mungkin dari dulu yang memang go online maksudnya penjualannya. Nah, yang terkena ini di saat pandemi ini yang menurut saya sangat kasihan kayak gitu. Saya ingin kasih satu informasi. Jadi saya diinfokan sama bos saya sendiri di kantor. Jadi dia ada teman kayak gitu. Nah, dia punya teman punya usaha di mall kayak gitu kan. Di mall kayak ya mall yang ada di Jakarta lah kayak gitu. Dia punya cabang di sana dan kebetulan bergeraknya di makanan sehat kayak healthy food lah kayak gitu kan. Nah setelah healthy food
Lalu mereka tuh karena online sih online, cuma kan karena pandemi COVID-19 ini mau kan pada tutup kan, pada lockdown lah bahasa terkanya sekarang gitu. Jadi mau nggak mau dia bingung nih bagaimana untuk mencari cash flow lagi untuk membiayai kayak operasional, terus membiayai karyawan dan segala macamnya ya kan. Ya udah, saya diceritain bahwa itu jadi karyawannya WFA, memang benar WFA, tapi karyawannya tuh diminta teleponin satu persatu customernya gitu. Jadi mau nggak mau di mana itu salah satu peluang yang mereka bisa lakukan. Jadi misalkan gini, saya bekerja di Healthy Food, lalu saya sebagai karyawannya, terus dia telepon, halo selamat siang Bapak, bisa Ibu Dewi, oh Ibu yang pernah makan di sini kan, di misalnya merek apa gitu, kayak gitu. Ya Bu, kami sudah bisa menerima catering atau segala macamnya kayak gitu. Jadi dia mencoba menawarkan satu persatu kayak gitu, daripada mohon maaf menjadi bangkrut ya kan. Kasihan juga nanti malah bikin PHK kayak gitu. Jadi ketika memang belum go online, ya itu akan terasa banget di masa sekarang kayak gitu kan. Karena yang biasa offline terus tiba-tiba PSBB terus lockdown dan segala macam sebagai tempat menjadi tutup kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cari cara harus go online seperti apa. Bahkan ada satu brand ternama fashion juga, saya nggak bisa sebutin, saya juga dapat cerita buat saya. Jadi ini juga sama, bukannya di mall-mall kayak Plaza Senayan, Center Park, ibaratnya yang mewah-mewah punya. Nah, sejak ada COVID-19 ini, dia itu menjadi tutup, ya kan? Mall kan pada tutup semuanya. Sama, dia pun teleponin satu persatu. Halo, dengan Ibu Dewi ya, Ibu kan pernah datang ke sini, saya dari brand ini, saya ingin menawarkan bahwa kita ada potongan 50%, kayak gitu kan. Nah, jadi saya pikir, gila sampai segitunya banget loh. Ingat, satu persatu. Kita kan nggak tahu nih, dari beberapa tahun sebelumnya kan pembeliannya nggak tahu berapa banyak customer. Tapi karena COVID-19 ini, dia berubah bahwa, saya harus telepon ini, mau nggak mau saya harus mendapatkan uang untuk memutar cash flow perusahaan ini, kayak gitu. Gitu kan. Nah, jadi ketika memang COVID-19 ini terjadi di Indonesia, banyak banget perubahannya. Dari memang belum online menjadi online untuk penjualannya atau apapun kayak gitu kan. Terus konsumen pun akan mungkin ketika COVID-19 ini untuk penjualan online di produk tertentu akan sangat baik. Kenapa? Karena gini ya, kan pikir ya udah work from home atau di rumah aja ya kan. Nah di rumah aja, lalu pikir saya mau belanja kan nggak mungkin dong ke mall atau ke Carrefour yang terdekat lah. Ya udahlah, saya beli online aja kayak gitu kan. Nah, untuk kalau misalkan yang masa-masa sekarang yang memang lagi ngehits banget kayak gitu, produk-produknya apa aja sih sebenarnya. Nah, sekarang itu banyak banget sih, coba saya lihat catatan saya ya. Nah, yang pertama nih, peluang bisnis di masa pandemi ini ya. Yang pertama mungkin medical support. Nah, medical supportnya seperti apa sih? Mungkin kayak, kan sekarang kita tahu nih, garda terdepan kita adalah para medis dan para dokter, ya kan? Nah, itu kan pasti banyak ibaratnya perlengkapan yang diperlukan. Dan setahu saya pernah dapat berita bahwa si para medis itu ketika sekali pakai, harus ganti. Yang saya tahu sih, tapi nggak tahu itu beritanya benar apa enggak. Gitu. Jadi maksudnya, sangat peluang banget, apalagi ini di seluruh Indonesia terkenanya. Bahkan seluruh dunia lah, kayak gitu kan. Nah, baik terjual medical support, contoh kayak kacamata Google untuk pelindungnya. Lalu masker yang sensi, itu sangat kritis banget, udah dari bulan Maret itu, ya kan? Dari harganya cuma 100.000 atau 200.000 bisa sampai 400.000 atau 500.000. Nah, itu maksudnya sangat luar biasa banget. Ibaratnya supply and demand-nya itu kerasa banget gitu. Bahkan mungkin pas awal-awal ya, orang berpikir, buat apa sih masker? Ya udahlah, saya pakai sarung tangan, pakai sapu tangan, pakai di muka, udah selesai. Tapi ketika ada COVID-19 ini sangat berubah. Orang berpikir, saya harus menghindari virus ini nih, karena virus ini sangat mengerikan, ya nggak? Karena udah ada data-data yang bahwa, ini bisa membuat orang meninggal loh, kayak gitu. Kan jadi takut banget kan. Jadi kayak masker, terus kayak kacamatanya yang buat medis, lalu kayak Hamzat atau apa kayak gitu, saya kurang ngerti bahasa untuk baju medisnya kayak gitu. APD itu ya? Itu, APD lah kayak gitu. Lalu,
saya punya teman nih ada konveksi baju. Nah dia sampai produksi masker sekarang. Produksi masker, terus dia juga ada produksi APD juga. Ya saya tanya kenapa kok mau jual masker? Iya, soalnya saya bingung mau kasih makan karyawan saya bagaimana lagi kayak gitu. Ya, maksudnya agak serem juga sih kalau misalkan memang dia cuma ya udahlah saya jualan baju aja kebetulan fashion kan. Harusnya banyak fashion lagi bagus-bagusnya di masa Ramadan ini malah turun karena ada pandemi 19 ini kayak gitu, COVID-19 gitu. Jadi sebagai pengusaha atau entrepreneur dan saya pun di perusahaan justru jual masker juga kayak gitu. Kalau ditanya kenapa jual masker, demi cash flow perusahaan kayak gitu kan, mau nggak mau kayak gitu, daripada saya di PHK kayak gitu, atau mungkin teman-teman saya kena PHK ya kan, lebih baik jual masker tapi masih bisa kerja kayak gitu, masih bisa hidup kayak gitu sih kalau menurut saya pribadi. Jadi jangan malu-malu sih gitu. Terus yang kedua itu food and beverage. Nah ini sangat penting nih. Jadi kayak food and beverage nih, saya ngeliat nih teman saya yang notabene bekerja nih, tiba-tiba dia masak kayak gitu kan, dia masak atau mungkin belajar masak kayak gitu. Gila, ini weird banget kayak gitu kan. Saya kayak sekali update di Instagram atau di WhatsApp-nya kan, gila teman saya udah belajar masak, saya heran kok tumben kayak gitu. Soalnya dia biasa jarang banget, ternyata abis itu dijualin kayak gitu kan. Wah berarti dia punya peluang ini kan. Orang lihat, oh iya nih di rumah aja kan, mungkin kita misalkan bisa dimasak nih, masak setiap hari, tapi pasti bosan kan menunya. Itu lagi, mungkin terbatas, ya kan, mungkin bosan, boring gitu. Terus dia, oh iya nih, teman saya bisa masak ini, kayak saya belum pernah juga nih masak nih makanan ini, boleh beli aja gitu. Nah dari situ orang berpikir, gimana ketika memang ada kemudahan di saat masa sekarang, lalu dia memanfaatkan online tersebut kayak gitu. Dan kita sebagai orang, kita ini oke juga nih, bisa dijadikan peluang untuk tambahan kita sih gitu. Yang pertama tadi medical support kayak gitu kan, untuk bahan barang-barangnya. Kedua food and beverage. Nah, terus ketiga, nah ini ada tentang kesehatan, healthy life. Bahasa kerennya sih gitu, healthy life. Jadi contoh nih, yang dulu kalau misalkan mau makan misalkan nih, ya udahlah cuci tangan nggak usah pakai sabun juga cukup. Mungkin kayak gitu, udah saya udah lapar banget nih, ya kan, udah masa muda saya cuci tangan bersih. Sekarang mah minimal harus ada hand sanitizer kayak gitu, ya kan. Mungkin oh iya harus hand sanitizer dulu nih biar bersih, biar terhindar dari virus corona katanya gitu. Emang sih benar, cuma nanti ketika COVID-19 ini sudah berlalu, nah saya yakin itu akan sangat banyak orang pakai dan menjadi habit, bahwa dia udah terbiasa mungkin COVID-19 bisa 3 bulan, 4 bulan, mungkin sampai setahun nih. Nanti setelah itu bahwa para orang ini akan menjaga lebih kesehatan, maksudnya kehidupan yang lebih sehat, pakai hand sanitizer. Terus kedua ini e-course kayak pembelajaran tentang olahraga kayak gitu. Kalau tahu saya kayak yoga segala macam. Nah itu sangat banyak views-nya. Kenapa? Orang di rumah aja. Mungkin hari pertama, wah senang nih di rumah aja nih. Tapi kalau udah hari ke-7, saya pun bosan kayak gitu. Saya work from home aja udah 1 bulan, seminggu maksud 2 kali. Tapi saya ngerasa, wah gila, bosan banget ya, kayak gitu kan. Terus ngerasa, nih saya perlu apa kayak gitu, karena terbiasa ramai ngobrol sama orang, terus pokoknya banyak hal di kantor dikerjakan, tiba-tiba di rumah aja. Karena gini, fasilitas di rumah tentu sama seperti kantor, ya kan. Ibaratnya di rumah itu sebenarnya adalah fasilitas untuk kita beristirahat atau berinteraksi dengan keluarga kita. Tiba-tiba yang dari kantor kita harus berinteraksi dengan teman-teman kita, malah ke keluarga. Jadi kayak akan ada perubahan shifting kayak gitu. Dan ternyata, kayaknya kalau saya kerja di rumah ini mungkin nggak begitu semangat seperti ke kantor. Di rumah nih bisa aja, masa sebenarnya jam 9 work from home. Dia bangun jam setengah 9. Belum mandi, belum makan. Bisa aja kan, namanya work from home kan. Ya kan, jam 9 absen di Zoom kayak gitu. Karena saya ada absen setiap Senin di Zoom kayak gitu kan, aplikasi Zoom. Udah tuh, cuci muka selesai tapi nggak mandi. Ya kan, udah kita ngomong saya akan mengadakan ini segala macam, terus rapat segala macam. Udah tuh, yaudah, di situ kerja. Nah, habis kerja, mungkin kita pilih nih. Oh iya, saya kerja harus di meja kerja biasanya. Terus saya berpikir di rumah,
saya di kasur lah, cobain kayaknya enak kayak gitu. Ya udah cobain di kasur nih, gitu. Tapi pas di kasur, aduh gila enak banget ya, kayak ada hawa malesnya kayak gitu kan. Jadi pikir harus berubah juga kayak gitu, dari yang memang kebiasaan ke kantor sama yang di rumah bekerjanya harus dibiasakan juga sih kayak gitu. Nah, tadi kan tadi hand sanitizer kayak gitu kan, maka kayak healthy life itu akan sangat berperan banget di peluang saat ini. Lalu keempat ini adalah content creator. Nah, content creator ini bisa dibilang ini seperti YouTuber. Nah, ini kan makin hits banget nih. Wah, YouTuber dia kayak review apa, segala apa. Nah, saya yakin ketika memang COVID-19 ini, orang-orang akan melihat YouTube sangat banyak banget dari Instagram. Akan lebih banyak karena kenapa? Mereka kan bosan nih di rumah nih, walaupun bekerja. Nah, mereka mencari peluang-peluang. Pasti kan, misalkan kayak di YouTube nih, cara belajar memasak cara Chinese food. Dia di YouTube nih, kayak gitu. Saya pun sama ketika memang di masa seperti ini, saya belajar, bikin sarapan sendiri yang enak kok buat saya, kayak gitu. Saya belajar kayak sama William Gozali salah satunya, kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu, karena mereka masak dan menurut saya oke, gitu. Saya lagi coba praktekin di rumah sendiri kayak gitu. Ibadah tidak repotkan sama orang tua saya. Jadi konten kreator ini yang salah satu peluang sih, mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi ketika memang udah after COVID-19 ini bisa menjadi hobi, dan itu bisa menjadi peluang bisnis juga sih gitu. Dan ini pun saya sedang lakukan untuk diri saya sendiri kayak gitu. Saya lagi mencobanya. Nah, terus untuk yang konten kreator ini ya percaya nggak percaya saya udah coba dan ada aja sih peluangnya kayak gitu. Misalnya kayak kerjasama untuk penjualan online, jadi dia itu punya pabrik, dia penjualan online kayak gitu. Terus kayak ngajarin orang segala macam, ya itu ibaratnya dari pungkiri sih kayak gitu. Asal kita sendiri itu bergerak sih intinya kayak gitu, bergerak menuju online tuh seperti apa medianya sih kayak gitu untuk diri produk kita. Nah, terus yang kelima ini kita harus menggunakan tentang e-commerce atau sosial media sih. Nah, e-commerce itu mungkin seperti kayak Tokopedia, terus kayak Shopee, Bukalapak, Lazada, dan segala-galanya kayak gitu. Terus kalau sosial media kayak Facebook, terus kayak Instagram, dan YouTube kayak gitu kan. Nah, di sana kita manfaatin nih, karena kan mungkin karena kita mungkin bekerja atau mungkin usahanya nggak go online, saatnya memang go online kayak gitu. Benar-benar peluang itu sangat banyak. Misalkan nih contoh kayak di Marketplace, kayak contoh Tokopedia deh. Itu misalkan nih mau coba jualan peluang-peluang dari yang tadi saya sebutkan yang medical support, misalkan kayak masker lah sederhananya. Nah, itu bisa dicari contoh misalkan kita search di Tokopedia misalkan www.tokopedia.com, dan kita coba search masker kain misalkan contoh itu, ya kan, muncul nih para penjualnya, kita lihat yang terlaris, kan kita bisa sort kalau di e-commerce, kita sort terlaris, coba kita chat satu-satu, misalnya tanya, halo Gan, ini supplier masker kain ya, kayak gitu dan segala macam. Jadi kita tanya dan kita izin untuk dropship kayak gitu. Jadi kan kalau dropship itu tanpa modal, jadi kita cuma berfokus bagaimana kita mencari sales sebaik-banyaknya. Itu sih. Karena kalau misalkan memang kita orang baru dan kita pikir, wah saya harus produksi masker, kayaknya nggak mungkin banget kayak gitu kan. Karena produksi masker itu ya harganya lumayan banget kayak gitu. Jadi kita berpikir, peluang yang paling mudah ya saat ini adalah dropship. Bahkan mungkin kita merasakan ketika yang di WhatsApp status teman-teman kita yang biasa, ini saya kerja segala, tiba-tiba jual masker, jualan hand sanitizer, jualan disinfektan dan segala macamnya, ya ibaratnya ya oke aja kayak gitu, karena ya memang sebenarnya itu adalah peluang yang saat ini ada dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut sih, seperti itu. Nah, itu sih kurang lebih untuk peluang-peluang yang ada di saat pandemi COVID-19 ini. Lalu saya ingin sedikit kasih info adalah nanti ketika COVID-19 ini dan saat ini dan setelah COVID-19 ini ada adalah consumer shifting, jadi perubahan behavior customer dalam kehidupannya sih. Nah, yang pertama itu adalah stay at home lifestyle, stay at home lifestyle. Jadi dia akan berpikir gini,
saya bisa bekerja di rumah, bisa hidup di rumah, bisa bermain di rumah, begitu. Karena ketika udah COVID-19 ini, dia merasakan, oh iya, dari yang orang kantoran capek kan, pergi jauh, mungkin 1,5 jam dan segala macam. Tiba-tiba dia ngerasa, enak juga ya kerja di rumah nih. Boleh juga nih, nanti saya mungkin ya kan? Bisa aja nih, bos, saya boleh kerja di rumah, saya akan kayak gini-gini. Bisa aja dia ngomong seperti itu. Atau mungkin dia bisa bilang, bos, saya boleh resign nggak? Saya ngerasa kerja di rumah atau freelance ini lebih enak nih. Mungkin saja kayak gitu. Karena dia sudah merasakan ini enjoy bagi dia dan ini oke banget kayak gitu. Dan konsumen pun akan ngerasa, oh iya, bekerja, bermain dan hidup itu lebih enak aja sih daripada daripada kita pergi ke kantor jauh-jauh dan macam. Mungkin aja untuk rapat-rapat itu kan golongan pakai Zoom meeting kayak gitu kan. Iya. Jadi nggak usah ketemu, kita ketemu di Starbucks ini ya. Aduh, ke Starbucksnya jauh. Dan Starbucks kita harus beli berapa duit segala macam. Belum ngobrol dan segala macam. Butuh waktunya lumayan. Terus cepat-cepat ya udah kita Zoom meeting aja nih kayak gitu. Jam segini kan udah ketemu muka ngobrol-ngobrol selesai. Effortnya nggak begitu capek, nggak usah bawa kendaraan lah, parkir lah segala macam. Nah itu akan ada namanya shifting ketika memang terbiasa seperti itu jadi seperti apa kayak gitu. Jadi mencari kemudahan sih gitu yang saya tangkap. Lalu kedua adalah konsep shifting dari makanan. Kesehatan sih, makanan dan kesehatan. Nah, makanan itu beli online bisa, kayak mungkin tadi kayak dulu kemarin-kemarin Ko Sugi beli ayam bakar, beli mana? Di Tokopedia. Beli Tokopedia, bukannya dia datang ke warung ayam bakar. Itu sangat luar biasa kayak gitu. Ayam kok saya belum pernah beli makanan di e-commerce kayak gitu. Cuma saya beli Tokopedia lagi, maksudnya wah sangat hebat banget sih kayak gitu. Dia coba kayak gitu. Nah itu salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh para pengusaha. Lalu kesehatan. Nah mungkin aja nih orang biasa nge-gym biasa nge-gym nih. Terus ketika udah work from home kan udah nge-gym dong. Terus dia lihat nih di video-video YouTube kan cara untuk membuat six pack badan misalkan kayak gitu. Contohnya gitu kan. Lalu dia beli alat-alatnya aja cukup, tapi ngelakuinnya di rumah bisa aja kayak gitu ya, karena dia mikir di rumah lebih oke kok, nggak terbatas waktu, nggak harus datang segala macam kayak gitu sih menurut saya ya. Karena saya ingat ini akan ada shifting seperti itu, saya nggak tahu berapa persennya, cuma saya yakin akan ada efeknya ke sana kayak gitu. Karena di rumah sebenarnya lebih enak. Oh iya, Pak Albert, aduh saya sorry belum lihat komen-komennya nih. Terus ketiga, ini customer shifting adalah go virtual yang tadi saya bilang. Akan banyak orang lebih sering ketemu virtual kayak gitu. Contoh kayak meeting virtual, sharing kegiatan agama seperti ini virtual juga, ya kan. Terus yang mungkin kita sering lakukan video call sama teman kita lah, pacar kita lah, mungkin kerabat yang jauh. Ibaratnya harus pergi jauh-jauh, tapi cukup kuota atau mungkin wifi di rumah atau di kantor cukup kayak gitu. Kita penting ketemu mukanya, cuma kan kita nggak bisa salaman segala macam kayak gitu, nggak bisa touching kan, itu aja sih. Jadi akan lebih banyak go virtual kayak gitu. Nah keempat, ini yang terakhir sih menurut saya, empathy society. Nah jadi akan banyak. Nah mungkin teman-teman melihat deh di saat sekarang banyak banget orang-orang yang menggalang dana. Contoh kayak kita bisa.com, terus kita donasi, ayo berbagi segala macam, banyak banget. Terus kita mendaftarkan dari perusahaan-perusahaan kita. Misalnya kayak saya nih, perusahaan saya ingin galang dana, tapi saya menulis kita bisa.com kayak gitu. Nah, sekarang kan baik banget ya, mungkin teman-teman kita pribadi galang dana kayak gitu kan. Dave, dan saya sendiri aku lagi mau galang dana nih buat saya beli makanan untuk kasih ke kayak tukang gitu segala macam nih kayak gitu. Ibaratnya udah empathic society kayak gitu. Dari orang yang mungkin jadi nggak, gimana nih orang jadi baik ya, jadi kayak galang dana kayak gitu. Saya nggak nyangka gitu, tiba-tiba jadi galang dana. Nah nanti ketika memang udah COVID-19 akan banyak orang yang seperti itu, empathic society. Jadi mereka akan banyak orang berempati kayak gitu, karena ada kejadian COVID-19 ini gitu sih. Jadi percaya nggak percaya dan itu akan terjadi di ketika COVID-19 ini sih, customer safety-nya gitu. Jadi termasuk menurut saya positifnya juga ya.
Nah, dampak positifnya. Kalau untuk dampak negatifnya mungkin banyak dan teman-teman juga udah tahu kayak gitu di berita. Jadi saya nggak usah ceritakan lagi, tapi saya ceritakan yang positif-positif kayak gitu sih. Terus mungkin gini, kan kita punya usaha online, punya usaha offline. Terus kita ditanya, mau nggak online kayak gitu misalkan. Nggak mau segala macam kayak gitu. Misalkan kita komersi konvensional, karena kita ngerasa masih tergiur dengan offline ini. Ibaratnya offline aja gua rame, kayak gitu. Ngapain sih online capek-capek? Ya mungkin itu pemikiran orang dulu. Cuma menurut saya ingin tekankan bahwa kenapa sih harus online? Apapun misalnya kayak bengkel mobil, terus online-nya harus seperti apa? Kayak gitu kan. Misalnya dia menarik traffic ke bengkelnya, kayak gitu. Terus kayak misalnya kayak sepatu saya di perusahaan sepatu bisa langsung beli di website. Bahkan saya ibaratnya di luar pun orang bisa membeli kayak gitu. Saya nggak harus ini halo kak kayak gini nggak usah, karena kan saya bisa langsung belanja di website kayak gitu. Jadi online itu adalah tidak terbatas oleh waktu. Ibaratnya 7 kali 24 jam gitu. Alasannya itu sih kenapa kita harus online, tidak terbatasnya waktu. Orang mau beli nggak harus tunggu chat kita, bisa aja kayak gitu. Walaupun kadang perlu chat kita tanyakan hal-hal tertentu. Tapi menurut saya adalah ya harus online sih rata-rata semuanya kayak gitu. Bahkan ketika nanti mungkin sekarang udah kerasa sih orang yang konvensional terus sekarang online terasa banget persaingannya kayak gitu. Ibaratnya dari nggak online menjadi online terasa banget yang sudah online. Ibaratnya persaingan itu semakin banyak. Apalagi nanti ketika pandemi ini orang mikir udahlah saya go online aja nggak usah konvensional. Nah itu peperangannya semakin lumayan menurut saya effortnya untuk yang memang lumayan lama di dunia online penjualannya atau apapun gitu sih. Jadi kita merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini banyak hal positifnya dari mungkin peluang gitu. Lalu kedua, cara kita berpikir mungkin seperti yaudah dari biasa konvensional penjualannya saya harus ketemu sales segala macam. Yaudah saya bisa online, nggak usah ketemu, nggak usah biaya parkir, nggak usah biaya makan segala macam, cukup biaya hosting, terus biaya kayak changes yang baca segala macam, terus kayak biaya foto, udah selesai gitu. Jadi saya bisa jualan. Bahkan saya juga melihat, orang untuk peluang ini saking gregetnya dan pengen cepat, dia ambil gambar di Google, lalu dia jual di status, dan dia bilang, halo guys, saya lagi jual makanan ini nih, harganya cuma segini. Ya maksudnya, lu di Google, lu tahu harga itu? Nggak tahu, mungkin mulai aja dulu, dia kayak Tokopedia, dia bilang, sangat luar biasa menurut saya. Maksudnya dia benar-benar menjalankan hal seperti itu, dan menurut saya ya gak ada salahnya kalau misalkan memang dia bertanggung jawab ketika udah laku itu boleh dibelikan barangnya, itu aja sih menurut saya gitu. Karena memang online itu segampang itu, walaupun kita harus ambil di Google segala macam. Kalau misalkan mau nunggu makanannya kita aja nggak bisa bikin segala macam, itu agak ribet sih ya. Gitu. Kalau menurut saya pribadi itu sih yang saya alami dan saya lihat dari sekitar saya, itu sih pada saya pribadi. Gitu. Ini ada pertanyaan nih. Aduh, saya udah ada. Nih. Waduh. Iya. Bentar. Saya juga, saya penasaran. Gimana? Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung ya buat teman-teman semuanya. Tadi ada yang nanya ini bahas apa, katanya malam ini bahas apa. Ya kami lagi membahas mengenai bagaimana cara menambah income ya, income tambahan dari rumah aja gitu. Terus ini Ko Antoni pertanyaannya adalah gimana caranya buat barber online ya? Nah ini mungkin bergerak di bidang jasa juga nih Nan. Oke. Nah tahu saya sih, dan saya pernah lihat beritanya sih, saya lupa nama brandnya, barbernya apa. Jadi dia menerima panggilan aja kayak gitu, panggilan mbak. Jadi misalkan kayak saya nih mau gunting rambut, ini kan rambutnya panjang banget nih kayak gitu kan. Saya bisa nih cari kan, saya lupa brandnya apa, misalkan kayak kalau nggak salah Elio ya, Elio. Nah si Elio kan, ya nih Elio yang mensounding bahwa dia tuh sebenarnya bisa dipanggil ke rumah kayak gitu. Nah caranya gimana sih biar orang tuh bisa menghafal bahwa si Elio ini adalah barbershop online gitu. Yang pertama kita tuh kayak pasti sounding dong, kita usaha sendiri. Berarti bisa pakai
iklan kayak gitu misalkan, atau kita word of mouth gitu kan. Oh iya nih saya punya barbershop online kayak gitu, saya bisa panggil ke rumah, saya bisa pastikan bahwa ketika saya datang ke rumah dan saya gunting rambutnya itu sama seperti bapak datang ke barbershop sebenarnya gitu. Jadi bapak jangan khawatir, kita harus kasih kepercayaan seperti itu, ya kan. Terus kita bawa dan kita mungkin fotokan barang-barang yang memang biasa kita lakukan dan kita punya kayak gitu. Biar ibaratnya orang lihat, oh iya nih, saya mungkin pas kita mau coba di saat ini kita agak takut nih, ini benar nggak ya barbershop bisa, masa barbershop ini benar di bidang online untuk didatangi, cuma benar nggak sih nanti ketika memang saya juga bisa seperti yang saya mau kayak gitu. Nah nanti kita juga bisa coba nih. Nah saya punya cerita sedikit. Jadi gini, mungkin pas di awal-awal kita tuh merelakan yang bahwa tenaga kita tuh dipakai dulu. Contohnya misalkan dari apa sih? Contoh misalkan nih, contoh dari Cidewi mau usaha barbershop, tapi mau via online, ya kan? Gitu. Lalu Cidewi pikir, wah saya harus tahu gimana nih. Cidewi bisa aja nih misalkan. Nah karena mau ganti rambut ya, udah ganti rambut belum nih. Yaudah nih saya kasih gratis nih. Kebetulan saya lagi ada usaha barbershop tapi online aja nih, datang jadi visit kayak gitu kan. Nah kalau visit, yaudah nih saya diguntingin nih rambutnya nih sama Cidewi. Udah, saya jadi testimoni. Misalkan nih, saya kasih masukan ke Cidewi. Ci, kue kurang apa gitu sih, misalkan segala macam. Tapi bagus so far kayak gitu. Ya udah tuh jadi masukan dan bisa jadi testimoni juga. Jadi baca hasil foto rambut kayak karena seperti ini. Terus teman Cidewi misalkan kayak Kursugi misalkan, Kursugi udah ganti rambut belum nih nggak gitu kan. Kursugi jawab, udah saya lagi punya usaha barbershop nih, saya datang ya kayak gitu. Sama seperti saya nih diguntingin, terus Kursugi kasih komentar masukan, Cidewi kayaknya perlu kayak gini deh. Tapi setelah di foto, oh kayak ini. Nah kasih tau nih hasilnya seperti ini, kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau misalkan memang Cidewi punya barbershop, memang punya misalkan tempat kayak gitu kan. Lalu bagaimana sih caranya online? Nah berarti Cidewi bermainnya kan barbershop itu kan pasti lokasi dong. Orang jarang banget mau ganti rambut jauh-jauh. Saya pun jujur jarang masalah kalau misalkan saya rumah di Tangerang, seru gunting rambut Jakarta. Walaupun bisa dibilang, oh dia kalau misalkan lu gunting rambut di sana, bisa ganteng kayak artis Korea misalkan kayak gitu kan, lebaynya. Terus saya buat, ngapain sih? Walaupun saya bukan masalah ganteng, tapi deketnya kayak gitu kan. Mungkin teman-teman ngerasain seperti itu. Ya udah, berarti seperti itu lebih main di placement. Nah, placement itu bisa di Facebook kayak gitu kan, di Instagram juga bisa, dan di SEO di Google, di pencarian juga bisa. Nah mungkin itu akan ada teknis sih kalau misalkan saya bicarakan di sini. Tapi kalau misalkan tadi kan pertama saya jelaskan bahwa ini visit datang barbershopnya kayak gitu kan. Tapi yang kedua tadi bahwa kalau misalkan memang ada barbershop, memang ada tokonya misalkan kayak gitu, ya berarti cara medianya adalah seperti mungkin Facebook, Instagram, dan SEO kayak search engine optimization. Ketika di Google saya gunting rambut pria Tangerang misalkan gitu, gunting rambut pria terdekat gitu. Nah itu akan bisa ketemu, oh misalkan barbershop Anthony misalkan kayak gitu namanya. Nah itu kan ketemu, oh kayak gitu. Terus nanti calling, halo saya mau datangnya nanti jam 2 siang misalkan mau gunting rambut, bisa ya kayak gitu. Saya reservasi dulu seperti itu sih. Nah pertama tadi jadi saya menjelaskan bahwa saya memberitahukan bahwa ada dua hal nih. Pertama memang dia nggak ada tokonya sama sekali tapi sedikit, atau kedua dia punya barbershop tapi medianya harus online. Kurang lebih sih seperti itu Anthony. Kurang lebih dari yang saya tahu kayak gitu. Terus gitu kalau misalnya takut sama corona gimana tuh? Jadi potong rambut pakai APD juga gitu ya? Nah itu bisa aja kalau memang misalkan niat. Kalau memang misalkan niat kayak gitu, itu ya itu akan dikerjakan kayak gitu. Daripada mohon maaf nggak dapat uang sama sekali, lebih baik saya beli APD, beli Google ini buat kacamata Google, terus bawa masker segala macam lengkap, tapi saya bisa mendapatkan peluang ini sangat banyak kayak gitu. Ibaratnya cowok ini kan di Tangerang aja banyak banget. Dan mereka yang WFA juga banyak banget. Ibaratnya oke lah habis perlengkapannya 1 juta.
Tapi ketika kita datang ke sana, bisa dapat misalkan sekali potong 50.000 kayak gitu misalkan. Ya bisa aja dalam satu hari bisa 5 orang, 6 orang gitu. Kalau misalkan 5 hari lah contoh 50.000, 250.000 kayak gitu contoh misalkan. 5 berarti 4 hari udah, misalkan kalau satu hari 5 berarti 4 hari udah kembali modal misalkan kayak gitu. Tapi kan seterusnya selama sebulan itu kan masih banyak peluang kayak gitu. Selama 26 hari tersebut bisa aja kayak gitu kalau misalkan ingat, karena menurut saya ketika memang bisa seperti ini adalah peluangnya sangat-sangat besar ketika kita bisa nge-branding juga bahwa oh iya ternyata barbershop saya ini juga memang bisa online kok, datang untuk reservasi. Nah itu sih gitu sih yang saya tahu gitu. Iya, tapi perlu juga sih. Jadi kalau misalnya kok Anthony mau undang barbershop ke rumah, pastiin dulu ya itu barbershopnya tukang simasnya mau pakai APD atau enggak gitu. Nah iya sih kayak gitu karena biar dibiarin gondrong, nah keluar seperti Andi Lau. Nah ini ada lagi, ini mulai pertanyaan nih Nan. Duh susah ya, saya bingung jawabin. Berikutnya ada, saya rasa untuk Pak Anthony begitu ya, demikian ya. Jadi tadi kalau mau bikin barbershop online nggak punya tokonya ya buka jasanya, jadi nanti visit ya mendatengin konsumennya gitu. Terus tadi beliau juga ada komen kalau bisa sertifikasi juga perlu ya, mungkin itu untuk lebih meyakinkan. Nah benar, sertifikasi bagus ya, perlu. Jadi kayak ini rapid test ya namanya sekarang. Jadi kalau misalkan kayak yang guntingnya nih rapid test nih. Nah, atas nama siapa segala macam, dibaca terbukti udah anti corona club kayak gitu. Dibaca udah terbukti bahwa dia orang bukan ODP, PDP dan segala macamnya kayak gitu sih. Oke, benar itu. Kita jadi masukan posisinya dibalik, misalnya saya jadi tukang barbershopnya, mungkin saya yang akan kunjungi pasien-pasien atau yang pesan untuk dikunjungi. Gitu ya. Itu pasti segala hal kita tahu lah, pasti ada resikonya. Ya kita tinggal gimana ya, antisipasi lah supaya tidak kontak-kontak yang mungkin bisa merugikan kita maupun konsumen kita. Terus ini lagi ada dari Riani Dan. Halo kok, untuk tips jualan di marketplace gimana nih katanya? Waduh, halo, assalamualaikum Mas Gani. Nah, Mas Gani ini adalah teman kerja saya di perusahaan yang dulu, gitu, di bengkel mobil. Thank you Mas Gani sudah menontonnya pada hari ini. Oke, saya jawab aja sederhana ya, gitu. Dan ini yang saya sudah lakukan dan saya tahu aja sih, gitu. Tips jualan di marketplace. Nah, menurut saya pribadi, kayak gitu, tipsnya berjualan adalah yang pertama mempunyai produknya sih. Nah, produknya itu boleh yang kita produksi sendiri atau dropshipping. Nah, maksudnya gimana sih? Produk itu lihat nih, kira-kira kalau misalkan kita jual produk ini, kita pede nggak sih? Kayak gitu. Jangan sampai memang ngelihat karena uangnya aja, kayak gitu. Mungkin karena uang kita bisa tertarik bahwa, oh iya nih, saya pede-pede aja, tapi dari dasar kita pede nggak sih jualan ini. Misalkan contoh nih, saya jual sepatu gitu, tapi saya belum pernah memakainya gitu. Terus hanya Gan, enak ya sepatunya? Enak gitu, tapi saya belum pernah memakainya atau belum pernah membelinya. Berarti kalau misalnya di ajaran sang muda ada musyawarah, setuju gak? Ya kan, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ya, si Dewi pernah nggak misalkan ke tempat makan, terus tanya, Mas, makanan paling enak gimana? Makanan paling enak di sini apa? Misalkan cumi bakar. Kan pasti orang bilang cumi bakar. Oh, dia tahu, berarti belum nyoba dong. Coba dari si Dewi tanya, Mas yang pernah juga? Belum. Nah, berarti itu belum tentu enak bagi dia kayak gitu kan. Karena dia cuma pede bahwa ini sebenarnya pekerjaan dia. Nah, mungkin pertama produknya itu harus pertama kita pede juga ngejualnya. Kedua, lihat nih, ketika kita jual produk ini laku nggak ya, kita tes dulu aja sih, nggak apa-apa kayak gitu. Misalkan satu toko punya 10 produk atau 20 produk, 30 produk nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu di mana contoh lah, kita sederhananya kita datang ke toko offline, lalu kita cari sesuatu nih, ya kan, cari sesuatu, terus pas ke sana kita lihat nih, tokonya Cidewi barangnya dikit nih, saya langsung pikir, saya kayaknya nggak mungkin dari barang saya ada di Cidewi, toko Cidewi nggak ada ini. Tapi saya lihat tokonya Kosugi banyak barang kayak gitu. Dari luar tuh
Gila dia tokonya sempit banget, bahkan bawa jalan pun harus nyamping, misalkan kayak gitu. Wah iya kan, kadang kita ngeliat toko kayak gitu, tapi kita samperin kan, apa samperin? Karena kita yakin kayak produk kita tuh ada di sana, yang penting kita tanya dulu kan. Nah sama kalau di online ya kita minimal harus banyak produk juga sih, jangan dikit, karena siapa tahu nih ketika memang orang udah tahu nih beli apa, dia bisa beli yang lain juga, kita tawarin segala macam. Jadi kayak ada apa jualan-jualan lain juga, karena kan orang pikir oh iya saya toko ini kayak lumayan lengkap nih, misalkan saya jual sepatu, terus saya bisa jual kayak semprotan untuk sepatu yang biar nggak bau gitu, bisa aja, atau hal-hal lain kayak gitu. Itu sih produk. Terus kedua adalah mungkin cara marketingnya gitu. Cara marketing gimana? Buat mengundang traffic di tempat, contoh kayak Tokopedia deh. Mereka juga udah mengiklankan Tokopedia.com. Dan mungkin pernah mengiklankan produk kita juga kayak gitu. Saya nggak tahu. Tapi ketika ring satunya si Tokopedia sudah menarik traffic, nah kita sebagai seller, kita pun harus mengambil traffic dari si Tokopedia-nya. Jangan cuma kita upload produk terus selesai kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengambil traffic dari si Tokopedia juga? Nah, pertama itu kita harus punya yang ibaratnya judul yang menarik, judul yang relevan dengan produk kita. Contoh misalkan kayak saya sepatu. Misalnya nih, sepatu santai, brand, terus ya tipenya kayak gitu. Kok sepatu santai kayak gitu? Terus kan saya bisa aja bilang sepatu sneakers, sepatu pantopel, dan segala macam. Harus relevan. Jadi ketika orang cari sepatu sneakers pria, itu bisa keluar punya saya. Kayak gitu. Terus kayak sepatu pantopel pria, itu bisa keluar punya saya. Kayak gitu. Itu judul produknya. Lalu kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini harus lengkap. Nah, lengkapnya gimana? Contoh. Karena akhirnya baik banget nih. Orang dia jualan, tapi dia ngambil deskripsi orang lain, toko lain, tapi dia ngambil asal kopas saja, nggak diedit lagi. Kadang dia ngerti, pokoknya harganya harga termurah dan pokoknya toko ini toko terbagus. Kok maaf kayak norak banget kayak gitu. Kadang saya ngeliatnya kaget aja sih kayak gitu. Saya sampai saya yakinnya gitu kan, tapi padahal dia boleh aja tulis deskripsinya gitu, tapi benar nggak sih, relevan nggak sih tokonya, banyak penjualannya nggak sih, apakah benar-benar termurah nggak sih? Pasti customer itu sudah pintar saya yakin. Apalagi di marketplace itu ada sortirnya, ya kan? Kita harus boleh ngambil aja kopas di deskripsi orang, tapi kita harus saring lagi, filter lagi bahwa kita sesuaikan dengan gaya kata-kata kita juga sih, kayak gitu. Terus ketiga mungkin harga. Untuk harga ya saya bilang sih ya kalau bisa kompetitif, bersaing juga, jangan terlalu high, jangan terlalu murah, sedang-sedang saja. Kalau terlalu high berarti effort kita harus lebih. Mungkin fotonya harus lebih bagus, atau deskripsi meyakinkan bahwa barang ini walaupun mahal orang harus bisa percaya kayak gitu, saya ingat segala macam kayak gitu. Kalau terlalu murah orang juga curiga, apa benar kalau misalkan saya beli ini akan awet dalam 1 bulan? Contohnya gitu deh, kayak gitu ya, sederhananya gitu. Jadi kalau saya bersaing sih kompetitif. Untuk bersaingnya berapa harganya saya nggak tahu di marketnya kayak gitu. Lalu setelah itu sudah selesai, ya kita harus beriklan, saran saya kayak gitu. Mungkin pas awal-awal nggak ada duit buat beriklan, mungkin saya nggak tahu juga kan, udah habis di produksi. Ya bisa aja berarti melalui sosial media dulu nih. Oh kita promoin, terus di WhatsApp status, WhatsApp grup, terus siapa tahu teman-teman kita coba beli dulu segala macam. Ya udah tuh sudah mulai ada dapat cuannya, iklanin kayak gitu. Kenapa sih harus iklan kayak gitu? Karena menurut saya pribadi adalah ketika trafficnya marketplace sudah ada, iklan adalah salah satu yang utama untuk kita lakukan untuk mendapatkan traffic juga ke toko kita, mendapatkan traffic kayak gitu. Karena gini, misalkan ya teman-teman shot kayak apa ya, handphone Xiaomi lah kayak gitu. Kadang teman-teman melihat nih, ada beberapa postingan di atas, tapi belum ada penjualan kayak gitu. Tapi harganya kompetitif, ya kan? Nah, berarti bisa dilogikakan adalah
itu adalah memancing traffic ke toko kita juga walaupun dia belum ada penjualan kayak gitu, ya kan? Cara logika seperti itu. Dari punya apa? Sudah punya ini apa namanya? Punya duit tapi nggak diiklanan, kan sayang gitu kan. Terus kayak lalu di iklan kan banyak kayak iklan produk, kata kunci, headline gitu sih. Itu mungkin akan sedikit teknis sih, cuman boleh nanti Mas ini chat saya biar tahu panjang. Gitu aja sih, boleh. Oke, itu tadi mengenai pertanyaan dari Mas Rian Nindas ya. Jadi mesti kuasain produk, lengkapin produknya, main iklan, deskripsinya, terus harganya. Dari segi harga juga harus yang bisa bersaing dan banyak lagi tadi yang dibahas. Terus ini masih ada lagi satu pertanyaan dari Hi_Yen. Cara mengetahui apa bakat diri sendiri gimana? Apa? Mengetahui bakat dari diri sendiri. Waduh, untuk mengetahui bakat dari diri sendiri, saya sih jujur agak bingung menjawabnya. Ya. Tapi mungkin ini bisa menjadi masukan saja sih. Yang pertama, kita bisa aja mencari, bisa aja mencoba hal-hal baru, segala macam. Dan ketika mencoba hal-hal baru dan kita merasa suka, mungkin itu bakat, ya kan? Halo Ci, kedengeran nggak? Halo, kedengeran? Kedengeran? Ya, oke. Sip. Ya. Sorry, tadi ganti ini dulu, ganti headset tadi pakai yang Bluetooth, jadi udah nggak ada baterai ternyata. Oh. Iya. Pakai yang ada kabelnya. Jadi saya lanjutin ya. Nah, mungkin boleh dicoba beberapa hal yang baru, kan? Karena kan tadi teman saya Jen ini merasa apa sih yang berbakat? Apa tadi? Sorry sih, mencari bakat ya? Iya, cara mengetahui bakat diri sendiri gitu. Iya, bakat diri sendiri. Nah, boleh dicoba beberapa hal baru yang ibaratnya belum pernah coba nih, misalkan memasak, lalu misalkan menjadi konten kreator, misalkan kayak gitu. Itu kan perlu effort. Menjadi seorang digital marketing segala macam kan banyak hal, tergantung dari jadinya maunya seperti apa kayak gitu. Nah, nanti lihat nih kira-kira setelah dijalani, oke nggak sih ketika kita menghabiskan waktu di satu hal tersebut, kalian rela dan merasa ini enjoy aja kayak gitu. Itu sih yang menurut saya. Karena bakat ya bisa dibilang adalah salah satu yang kita merasa enjoy dan ketika itu takes time banget dan itu kita ngerasa oke lah, nggak masalah menurut saya kalau misalkan saya menghabiskan waktu di sini. Itu sih kurang lebih yang saya bisa jawab. Mungkin lebih lengkapnya bisa ke psikolog kali ya, saya nggak tahu juga sih hal yang kayak gini gitu. Boleh saya nggak tahu minimal ke ini lah, mungkin motivator seperti yang banyak memberikan seminar itu juga bisa bantu, coach gitu. Ya, ini ada pendapat dari Sis Mareti, bakat itu sama dengan hal yang disuka yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu juga bisa jadi sih, bisa jadi bakat juga. Gitu. Ya, ini kalau ada yang mau tanya lagi boleh ya, silahkan teman-teman di komen. Karena ada yang mau dibahas lagi. Banyak banget nih, aku dapat info banyak banget dari kamu. Mungkin yang mau dibahas ada satu Ci. Apa? Apa ya? Tentang apa ya? Kan aku di sisi karyawan sini, aku kasih tahu tentang sisi karyawan ya, bukan sisi pengusaha ya, baik lagi ya. Nah, di sisi karyawan bahwa misalkan nih mungkin aja di saat sekarang karyawan mungkin ngerasa oh iya di rumah aja nih segala macam kayak bosan atau apa kayak gitu. Terus ngerasa yang udah di PHK mohon maaf kayak gitu, ngerasa oh saya udah benci banget nih sama bos saya segala macam, saya nggak tahu ya kayak gitu. Mungkin ada ngerasa oh iya bos saya masih mempertahankan segala macam kayak gitu. Nah, mungkin sebagai karyawan adalah kita ini saat-saat sepertinya adalah harus mensupport atasan kita atau bos kita
itu sangat penting. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya, dulu banget teman-teman atau lain nggak sah, oh udahlah bos saya mah biasa-biasa aja, dia bisa sendiri, kita seperti biasa. Tapi ketika ada pandemi ini kita harus support banget kayak gitu. Kenapa? Karena bos kita itu udah mencari peluang, sudah berusaha semaksimal mungkin aja nggak tidur, saya nggak tahu juga ya kan. Kita kan nggak mungkin chat sampai malam-malam kayak gitu. Tapi apa ngerasa, wah gini harus support banget gitu, jangan tinggalkan bos kita gitu. Sayang banget sih, apalagi mungkin ngerasa bos kita tuh sudah sangat baik sama kita gitu. Mungkin aja kalau misalnya bos kita nih nggak baik nih sama kita, mungkin aja kayak gitu. Mungkin aja nggak baik, tapi ya udah, kita ngerasa bahwa kita kerja ya buat kita sendiri. Contoh kayak misalkan saya pernah kerja di bengkel mobil gitu. Nah, saya pernah dikasih tahu kayak gini sama bos saya, apa yang kamu lakukan di sini lebih, itu yang kamu dapatkan. Oh, saya bingung nih apaan kayak gitu kan. Ya udah tuh benar. Ya kan, saya kerja nih gitu, kerja banget kayak gitu. Kadang sampai jam 12 malam kayak gitu setiap hari. Kayak gitu. Mungkin yang Rianida itu teman begadang saya tuh di bengkel mobil waktu dulu kayak gitu. Itu sih. Dan saya ngerasa, wah ketika saya di bengkel mobil ini, saya mendapatkan ilmu banyak banget kayak gitu sih. Itu sih menurut saya, kalau menurut saya pribadi. Dan bener aja, ketika kita bekerja, sebenarnya kita kerja itu buat diri kita sendiri. Kita bekerja keras, kita menghargai diri kita sendiri juga kayak gitu. Walaupun bos kita nggak melihat. Berarti ibaratnya kita udah bagus, tapi ladang kita nggak subur, ya memang nggak bakal berbuah. Logika gitu. Berarti tugas kita adalah mencari ladang yang subur gitu. Bisa aja ketika kita memang sudah bagus, peluang kita akan datang kayak gitu. Itu percaya nggak percaya, itu kita sudah memberikan sinyal bagus kok. Saya pun sudah merasakan, dan pacar saya pun sudah merasakan, dan mungkin saya juga melihat teman-teman saya pun sudah merasakan. Nah, nanti saya kasih satu post di mana ada salah satu yang saya kenal juga, yaitu tahu doang sih, nggak pernah ketemu segala macam, dan dia karyawan. Pertama karyawan, sampai dia menjadi salah satu co-founder dari perusahaan tersebut. Nanti saya kasih postan Instagram sih, dan nanti teman-teman bisa baca gitu. Buat saya pribadi, saya ngerasa ya udah, kita sebagai karyawan, kita sebenarnya kerja itu emang sih untuk bos, tapi ya kerja sebenarnya hasilnya juga nanti buat kita juga. Misalnya dari sisi ilmu dan segala macamnya kayak gitu. Kalau sisi uang, ya mungkin dari peluang lain ya, kayak gitu, atau dari bonus dari bos kita. Saya nggak tahu, itu aja sih. Oke deh. Ini kita masih ada sisa waktu sekitar 7 menit, dan ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Nen. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab di sesi ini, saya akan lanjutkan ke pembicara selanjutnya ya, teman-teman ya. Iya, kasih Kosugi aja susah-susah. Biasa Kosugi akan lebih interaktif lagi kalau misalnya banyak pertanyaan memang gitu. Ini pertanyaan kedua dari hi_Jen_. Gimana pandangan lu tentang yang di PHK atau kerja tapi tidak dapat gaji atau gaji tambahan? Ya, terutama karyawan-karyawan kontrak atau buruh. Biasanya banyak yang dilepas alias PHK. Ya sama ini juga terjadi di tetangga-tetangga kontrakan saya di sini. Mereka tidak diperpanjang kontraknya, diputus kontrak. Ya masih dapat THR walaupun nggak full gitu. Dan mereka terpaksa pulang kampung gitu. Dan di tengah-tengah pandemi seperti ini, pulang kampung kan cukup beresiko. Ya untungnya sih aman-aman aja nih. Makanya di sini sepi banget. Nah ini kalau pandangan Karnan sendiri gimana nih mengenai hal ini? Untuk PHK, pertama ibaratnya perusahaannya nggak dapat omset, ya mau nggak mau gimana ya kan, bingung juga. Oke kayak gitu. Lalu sebagai kita yang kena di PHK, ya saya juga bingung kayak gitu. Logikanya kalau misalkan saya menyalahkan bos, ya nggak mungkin juga, ya bos saya juga nggak dapat duit, bahkan bangkrut isinya kayak gitu. Saya mau mengeluh, ya mau gimana, ya lagi pandemi kayak gini, ya mengeluh mungkin salah satu hal yang wajar, mungkin mengeluhnya tapi jangan terlalu lama ya, mungkin oh iya lah, aduh saya merasa kayak gini udah cukup kayak gitu. Tapi kita coba cari jalan keluarnya. Nah untuk jalan keluarnya saya nggak bisa jawab bagaimanapun. Maksudnya saya juga bingung mau jawab seperti apa, karena ya saya pun belum tahu nih, teman saya ketika memang sudah di PHK sih belum tahu nih dia bagaimana lagi sih, saya belum kontak lagi. Jadi saya jujur masih no comment banget sih gitu. Kalau misalkan saya bilang cari peluang,
ya cari peluang oke, tapi cukup gak, misalnya kayak modal segala macam. Nah, takutnya serba salah di hal seperti itu. Jadi untuk saat ini saya no comment karena saya belum ada contohnya sih kayak gitu. Jadi saya belum bisa bagaimana kayak gitu. Bener sih. Dan kalaupun kita ada contoh, misalnya diri kita mengalami atau orang di dekat kita mengalami, tiap kasus kan nggak sama gitu. Jadi nggak bisa kita samakan juga sih keadaannya ya. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri sih saran, kita kerja harus menabung juga ya supaya itu jadi dana ekstra untuk kita, karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba terjadi hal pandemi seperti ini, wah itu sangat berbahaya. Saya ada teman juga dulu dia kerja di Antv, gaji dia lumayan, tapi nggak menabung gitu loh. Dia bisa dapat uang tuh bisa puluhan juta kalau tiap kali pasang sound system seperti itu kan, kerjanya seperti itu. Tapi nggak menabung. Nah tiba-tiba ada pandemi seperti ini, kalang kabut. Jadi dari kondisi ekonomi itu menyebabkan rumah tangga juga hancur gitu. Itu kan sayang banget kalau sampai terjadi seperti itu gitu. Nah ini berikutnya dari masih ada. Masih ini. Waduh. Ini mungkin nanti tinggal sekitar 3 menit sih Nan. Jadi gimana? Kamu mau lanjut atau biarkan pertanyaan dari Ibu Okta ini dijawab oleh Ko Sugi? Soalnya nanggung banget. Ini tinggal 3 menit lagi. Setelah 3 menit ini langsung off ya? Live-nya apa? Iya biasanya mati sendiri gitu. Oh boleh saya jawab aja nggak apa-apa. Oke. Halo Koko, mau tanya, ada gak bisnis anti resesi? Karena pandemi ini beberapa perusahaan juga peluang seperti yang tempat Koko sebutin di atas, tapi kan itu udah banyak banget yang kerjain dan kayaknya nggak bisa long time katanya gitu. Maksudnya selesai pandemi ini mungkin akan turun lagi atau stuck gitu. Tapi ada gak bisnis yang bisa survive pasca pandemi gitu? Survive pasca pandemi ya? Ya mungkin ya udah pasti survive yang bagian ini sih healthy kalau menurut saya. Iya. Ya tibanya mungkin orang ngelihat healthy biasa-biasa aja, tapi ketika pandemi ini menjadi nomor 1 di dalam kehidupannya, ya kan? Iya dong. Misalnya saya sangat setuju itu akan survive banget. Untuk yang lain ya akan banyak sektor sih, kayak saya pun sepatu kena kayak gitu. Terus kayak mungkin kayak Okta kan pabrik plastik gak kena segala macam. Nah mungkin untuk yang tadi yang nggak kena anti resesi ya, wah saya bingung sih. Mungkin kalau misalkan ada bisnis anti resesi, saya juga mau tuh sebenarnya, infoin ya. Jangan lupa ke saya juga mau. Siapa sih yang nggak mau kena resesi sih? Saya juga mau. Oke Nan, ini gitu mohon maaf aku terpaksa harus akhiri karena tinggal 20 detik lagi tersisa. Dan untuk teman-teman yang mau join ke sesi berikutnya boleh di follow akunnya @bodynyana_yen ya.